Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Masih pada puasa kan ya? Atau udah pada bolong-bolong nih puasanya? Nah, selamat datang di podcast Berkemas bersama Kerohanian dan Humas. Nah, episode ketiga kali ini spesial banget nih karena podcast kali ini adalah podcast Humas. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Bella Dewi dan kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai prestasi salah satu mahasiswa pendidikan matematika nih. Nah, langsung aja karena kita akan bersama dengan Mas Aldino ya. Halo Mas Aldino. Halo juga. Nah, kabarnya gimana nih Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, masih kuat untuk puasa ya Mas ya tentunya. Iya. Alhamdulillah. Oke, nah jadi kali ini kita akan berbincang mengenai prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Mas Aldino selama ini. Sebenarnya udah banyak banget deh teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya di Instagram ataupun di berita-berita lainnya gitu ya. Nah mungkin kesibukannya sekarang apa nih Mas? Oke. Kalau untuk kesibukan sekarang karena sudah mahasiswa semester tua, jadi paling cuma latihan sama bikin skripsi. Wah, skripsi ya Mas ya, udah persiapan untuk kelulusan ini ya, persiapan Iya. untuk kelulusan skripsi tentunya. Semoga dilancarkan dalam Amin. penyusunan skripsi dan segera bisa wisuda gitu, lulus ya wisuda. Amin. Oke, kalau hobinya Mas Aldino sendiri apa nih Mas? Untuk hobi sendiri, jadi hobinya juga menyesuaikan, Mbak. Jadi hobinya lari, dengerin musik, Oh, kayak gitu. Lari, mendengar musik ya gitu ya. Oke. Mm-mm. Mungkin ini Mas, pertama kali Mas Aldino dapat juara dan lomba apa tuh Mas? Oke. Kalau yang pertama kali dapat juara itu lomba pas SMP apa SMA ya? SMP. SMP itu lomba antar pelajar di Wonosobo. Tapi itu juga masih cuma kayak ikut-ikut aja. Yang benar-benar mengena itu pas SMA. Jadi kayak benar-benar bisa jadi apa ya namanya titik balik buat semangat latihan lagi. Wah, luar biasa ternyata teman-teman, karena Mas Aldino ini udah mulai dari SMP gitu ya. Udah mulai dari SMP, kemudian SMA lebih ditekuni lagi gitu ya, dan dibawa sampai menjadi mahasiswa, dan sekarang udah banyak ya tentunya Mas ya, udah puluhan pasti ya, Alhamdulillah. udah puluhan kejuaraan yang didapatkan gitu. Nah, mungkin kejuaraan yang mungkin menurut Mas Aldino nih paling gitu ya, paling berkesan dan paling apa ya, terkenang gitu. Kapan nih Mas? Kalau yang paling terkenang itu yang terakhir kemarin, bukan yang terakhir berarti, yang tahun kemarin, akhir tahun, itu ikut Pomnas di Padang. Ya walaupun belum dapat juara, tapi alhamdulillah, Mendapatkan kesempatan ya itu sudah dapat. sangat luar biasa gitu ya, karena mungkin banyak juga mahasiswa yang menginginkan posisi itu gitu ya, menginginkan sekali gitu kan. Ya, Dan itu bisa bisa didapatkan oleh Mas Aldino sendiri gitu ya. ya Luar biasa alhamdulillah. sekali teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman juga gitu ya. Nah, kemarin kan juara nih Mas ya, terakhir kayaknya belum lama ini ya juara Ya. ini. Gimana sih awal ketertarikannya dengan pencak silat atau tapak suci ini? Awal ketertarikannya ada pas SMA itu, karena pas SMP itu cuma ikut-ikut aja, biar nggak gabut, ada ekstrakurikuler. Nah pas SMA itu ditunjuk sama pelatih, itu juga masih ikut-ikut aja lomba. Nah lomba itu tahu-tahu bisa lolos sampai ke tingkatan provinsi. Nah itu seneng bisa dapat sangu, bisa liburan gratis, dapat teman-teman baru. Jadi makanya sekarang ya hidupnya di pencak silat di tapak suci. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Nah teman-teman ya, kalau misal bingung nih masih belum tertarik untuk berprestasi, nah ini bisa banget nih kata Mas Aldino, kalau berprestasi bisa bisa lumayan ya Mas ya, bisa Iya. dapat uang saku tambahan teman-teman ya, terus juga bisa
liburan gratis tentunya ya kan. Iya. Kalau misal lombanya di luar kota, bahkan mungkin di luar Jawa gitu ya masalahnya ya. Iya. Tadi dibilang Pomnas ke Padang gitu kan. Nah, lumayan banget nih teman-teman karena gratis gitu ya. Nah, kejuaraan terakhir yang diikuti itu Untuk kejuaraan terakhir yang diikuti kemarin di bulan Maret di Lampung, alhamdulillah juga tapak suci di UAD dapat juara umum 1. Saya dapat juara 1 di kelas G. wah, luar biasa sekali nih Mas Aldino, juara 1 di kelas G. Dan ini di Lampung ya Mas ya, berarti Iya. kemarin juga liburan ke Lampung nih ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang ada nggak tuh Mas perlombaan yang sedang dipersiapkan gitu? Mungkin udah ada nih lomba yang memang deket-deket dengan sekarang gitu dan sekarang baru dipersiapkan. Kalau untuk latihan itu emang udah rutin dari pertama kuliah karena basicnya kan dari beasiswa BPM SSO, jadi punya kewajiban buat latihan. Untuk sekarang sendiri targetnya lebih ke skripsinya bisa lulus cepat, tapi tetap latihan. Kalau nanti masih dapat event juga ikut lomba. Untuk yang terdekat itu setelah Lebaran ada 2 event. Yang pertama event pencak silat Piala Presiden antar mahasiswa di UPN sama antar perguruan tinggi di UNS. Tapi ya nanti lihat-lihat. Wah, luar Rezekinya biasa yang sekali gimana. teman-teman ya. Mas Aldino ini juga merupakan salah satu mahasiswa pendidikan matematika yang mendapatkan beasiswa ya Mas ya. Tadi beasiswa BPM SSO. Ini seni dan olahraga itu ya Mas ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Emang udah cocok banget ya nih ya teman-teman, karena memang Mas Aldino ini sepertinya sudah sangat mendarah daging pencak silatnya gitu ya. Nah, kalau selama ini gitu Mas, mulai dari mungkin SMP yang tadinya baru ikut-ikutan, kemudian SMA tuh mulai ditekuni dan mulai suka gitu ya, itu sampai sekarang menjadi mahasiswa dan sudah mendapatkan beberapa kejuaraan, itu manfaatnya ikut lomba-lomba tuh apa nih yang udah dirasain Mas Aldino sendiri? Untuk manfaat mengikuti lomba-lomba sama yang seperti udah tak sampaikan tadi. Yang pertama kan di sini posisinya di Jogja jadi anak kos. Nah, terus kalau ikut lomba menang dapat uang saku. Ya, lumayan ya. Lumayan. Terus lomba itu paling enggak 1 minggu. 1 minggu udah ya healing dari kehidupan jadi mahasiswa. Iya bener ya. Walaupun nanti pusing lagi. Mengurangi pusing dengan berhitung matematika tentunya juga ya. Iya, betul sekali. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Yang lainnya jadi temennya banyak di mana-mana. Lomba di Solo dapat teman di Solo. Kemarin di Bali dapat teman di Bali, di Padang. Jadi ketemu kayak lomba itu kayak silaturahmi sama teman-teman semua. Wah, luar biasa nih, jejaringnya Mas Aldino ini banyak banget nih ya. Luar biasa. Nah, apakah ikut perlombaan non akademik ini tuh mengganggu waktu belajar Mas Aldino? Ini biasanya mahasiswa Oh, iya. nih pada punya statement yang agak kurang ini ya, ketika banyak kegiatan nanti takutnya IPK aku turun Kak gitu. Jadi kan mungkin bisa terjawab nih di sini. Oke. Kalau itu dulu pas semester 1 juga sama kepikiran seperti itu. Karena emang kehidupan SMA sama kuliah itu kan beda. Dulu pas SMA kan juga kehidupannya sama cuma latihan aja, tapi kan bedanya kalau di mahasiswa itu lebih dituntut untuk diri sendiri itu paham. Jadi nilainya lebih ke diri sendiri. Itu pertama kaget. Sama juga pernah kepikiran seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu kan juga ada teman-teman di Tapak Suci UAD yang semester tua. Nah, itu juga bisa mereka mengatur waktunya. Bahkan banyak yang ikut lomba, kuliahnya tetap jalan, kemarin lulusan terbaik, terus cum laude juga. Jadi menurut saya tinggal lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya mendukung, nanti insya Allah mau sesibuk apapun itu pasti bisa mengatur waktunya. Wah, luar biasa.
kuncinya ada di manajemen waktu nih ya. Nah, Iya. ngomong-ngomongin tentang manajemen waktu, gimana sih Mas caranya Mas Aldino ini mengatur waktu kuliahnya, terus juga nanti mungkin belajarnya, berorganisasi, terus masih ada latihan gitu kan. Mungkin latihannya juga sering gitu ya Mas ya. Gimana tuh Mas? Kalau untuk latihan pertama kali di UAD itu udah ditekankan sama pelatih. Latihan itu harinya tidak berubah. Hari Senin, Rabu sama Jumat itu yang di kampus. Jadi udah disaranin sama pelatih, silahkan kalau mau ngerjain tugas, mau main selain di hari itu. Jadi bisa bagi waktunya dari awal. Luar biasa. Untuk belajarnya sendiri ya cari-cari waktu, lebih dimanfaatkan pas di kelas. Jadi diusahakan pas di kelas itu udah mudeng, jadi mengulanginya nggak terlalu banyak. Wah, luar biasa nih. Salah satu yang bisa menjadi motivasi mahasiswa semua ya. Jadi teman-teman yang mau ikut organisasi ataupun kegiatan yang banyak gitu ya, teman-teman nggak perlu takut gitu ya. Karena ya kuncinya di manajemen waktu teman-teman sendiri gitu ya. Nah, gimana sih Mas caranya bisa ikut lomba? Terus juga mungkin teman-teman tuh kadang bingung informasi lomba itu bisa didapetin di mana gitu. Kalau di Tapak Suyo UAD sendiri itu udah ada tim pelatih sama tim manajer real terkait perlombaan. Jadi kalau saya sendiri itu tugasnya cuma latihan, nanti ada panggilan lomba tinggal lomba. Terus nanti kalau di tingkat daerah misal di Jawa Tengah atau sekarang masih jadi mahasiswa di DIY, ada surat untuk seleksi ikut. Itu suratnya kalau dari olahraga itu biasanya dibawahi sama KONI, kalau enggak Bapomi. Jadi tapi mesti dapat info kalau dari saya pribadi. Wah, luar biasa. Di Tapak Suci Wade ini berarti memang sudah terorganisasi dan terstruktur gitu ya, Iya. sampai memang mahasiswanya tuh ya cukup untuk latihan gitu ya. Iya. Nanti untuk informasi akan selalu disampaikan gitu ya. Siapa yang mau ikut silahkan gitu ya Mas ya. Oke, nah mungkin yang terakhir nih Mas, sebelum sesi ini kita tutup, bisa disampaikan ya Mas motivasi atau saran untuk mahasiswa biar mahasiswa khususnya pendidikan matematika ini bisa aktif dalam lomba gitu. Kalau untuk motivasinya ada di orang tua sih. Walaupun latar belakang setiap orang kan beda-beda. Kalau saya sendiri motivasinya ada di orang tua. Kenapa saya bisa ada di UAD? Terus gimana perjuangan orang tua buat bisa nyokolain saya. Jadi kembali lagi kalau motivasinya lagi turun, semangatnya lagi turun, lebih ingat ke situ lagi. Kalau bisa ingat ke situ lagi, insya Allah mau secapek apapun jadi lebih seger. Karena ya gimana ya? Sudah punya motivasi gitu ya. Jadi emang kembali lagi ya, orang tua tuh memang jadi salah satu apa ya, pendukung, dan memang doa orang tua kan Ya. juga yang paling apa ya, yang Mujarab. paling mujarab gitu ya. Jadi Ya. memang motivasi terbaik gitu ya Mas ya, untuk bisa lebih baik gitu ya. Iya. Nah, terima kasih banyak nih ya Mas Aldino sudah menyempatkan Sama-sama, waktu ya iya. berbincang-bincang dengan kami di sini dan berbagi ya, sharing-sharing untuk teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu untuk ikut organisasi atau mungkin ikut lomba-lomba juga. Nah, ini jangan takut karena buktinya Mas Aldino juga bisa gitu ya, bisa membagi waktu Alhamdulillah. kuliahnya gitu kan. Dan sekarang juga sudah menjadi mahasiswa yang akhir gitu ya, sudah mau skripsi ya. Iya. Semoga cepat lulus, cepat Amin. selesai skripsinya, dimudahkan Amin. dalam menyusun skripsinya. Amin. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Cukup sekian untuk episode kali ini. Nantikan episode berikutnya yang tentunya akan luar biasa gitu ya. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.